Hai brosis, selamat datang di channel Rinades. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah horor para pendaki gunung yang mengalami kisah-kisah yang sangat mistis. Pasti brosis sering banget dong ngedengar atau sering banget baca cerita-cerita horor para pendaki yang naik gunung itu. Banyak banget kan kisah-kisahnya, dan sekarang aku akan merangkumnya menjadi satu video. Tapi sebelum kita masuk ke cerita horor kali ini, buat brosis yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah ini biar Rinades lebih semangat membuat konten menarik untuk brosis. Silahkan klik. Indonesia memang terkenal dengan banyaknya pegunungan yang membuat kita selalu berdetak kagum dengan keindahan-keindahan gunung yang ada di Indonesia. Sejumlah gunung pun menjadi tantangan bagi para pendaki untuk mendaki gunung tersebut. Tapi kita semua tahu bahwa alam adalah tempat hidup makhluk-makhluk astral. Tapi memang hal-hal ini selalu dipercayai oleh para pendaki. Nah, sebagai buktinya Rinades akan rangkum kisah-kisah horor yang terjadi pada pendaki ketika mendaki gunung. Kisah yang pertama yaitu di Gunung Salak. Jadi pada tahun 2007, 13 pemuda mendaki Gunung Salak, gunung yang dengan ketinggian 2211 meter ini. Nah, ceritanya saat mendaki, salah satu pendaki ini melihat ada sosok hitam yang melambai di depannya, melambaikan tangan di depannya. Dan dia nanya ke temennya, "Bro, lo lihat nggak itu ada yang melambai ke gue?" Terus kata temennya, "Enggak, kita nggak ngeliat apa-apa." Nah, akhirnya lanjutinlah tuh perjalanannya. Karena mereka kemalaman dan cuacanya pun nggak mendukung, akhirnya mereka bikin kemah lebih awal. Dan ketika malam hari, orang yang tadi ngeliat sosok hitam yang melambai tangan ke dia tuh nggak bisa tidur sama sekali, dan akhirnya memutuskan untuk keluar tenda. Ketika dia keluar tenda, dia kaget banget ngeliat banyak pasukan yang memakai seragam tentara dengan wajah yang sangat pucat dan mengelilingi tenda mereka. Seketika dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma kayak jadi patung gitu, dan ngeliat ada macan yang matanya itu tuh bener-bener merah menyala sambil ngeliatin ke dia. Dan tiba-tiba ada wanita yang membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari atas bukit, yang bikin dia akhirnya sadar, dan akhirnya dia langsung masuk ke tenda. Awalnya dia kayak nge-freeze gitu tuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak kita kalau ngelihat makhluk astral kayak gitu kan pasti kayak nggak bisa ngapa-ngapain, jalan pun nggak bisa, kaku. Nah, itu yang terjadi sama pemuda ini. Dia juga nggak bisa ngelihat siapa wanita yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran ini, sehingga bikin dia bisa masuk ke tenda dan ngusir para tentara-tentara yang ngelilingin tenda dia. Wow. Yang kedua, kisah Gunung Sumbing. Di setiap gunung pasti ada peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh para pendaki. Nah, salah satunya yaitu tidak boleh mendaki dengan jumlah yang ganjil. Tapi mahasiswa ini nggak ngedengar apa yang dikasih tahu gitu. Jadi mereka naik gunung dengan personil 11 orang. Di perjalanan ternyata dari 11 orang ini bertambah menjadi 12 orang. Jadi ada yang ngikutin mereka. Yang bisa lihat cuma cewek yang punya indera keenam. Tapi dia nggak ngegubris gitu, kayak ya udahlah biarin aja. Sampai ke puncak, personil yang ke-12 itu hilang. Dan akhirnya mereka pun beristirahat bersama. Tapi penampakan yang enggak ngenakin banget itu tiba-tiba muncul, yaitu seorang poci. Ketika mereka turun dari puncak dan bikin kemah, pas mereka lagi duduk nih berlingkar di api unggun, 4 para pendaki itu ngelihat ada pocong yang ikut duduk sama mereka. Dan mereka nggak kayak wah itu ada ini gitu, enggak. Cuma salah satu dari mereka ngasih tahu untuk kita berdoa yuk untuk rasa syukur kita udah selesai ke puncak. Padahal mereka itu berdoa
yang 4 orang ini tahu kalau berdoa itu untuk ngusir si Poci ini. Nah akhirnya mereka berdoa dan Poci ini hilang lah dari situ. Kejadiannya bukan cuma itu aja. Pas turun mereka mau pulang, ada gerbang yang bener-bener kayak mereka tuh ngelihat 11 orang ini ngelihat ada kayak gerbang warna putih indah banget dan ada sosok penjaga di situ yang manggil-manggil mereka untuk datang. Dan untungnya mereka mungkin imannya udah kuat kali ya, jadi nggak ke situ gitu. Akhirnya mereka tetap lanjutin untuk turun dan nggak tergoda untuk masuk ke gerbang itu. Yang ketiga, kisah dari Gunung Gede. Kalian pasti, Brosis pasti udah tahu, dimanapun kita berada, kita tetap harus menjaga adab kita, sopan santun kita. Mau itu di rumah orang, kayak kita mendaki pun seperti kita bertamu gitu kan, ke tempat yang orang yang kita pun baru ke situ misalkan. Nah itu tetap kita tuh harus menjaga adab kita. Ini terjadi oleh salah satu pendaki yang dimarahi. Jadi kayak penunggunya ini benar-benar marah banget sama pendaki ini. Kisahnya itu, ketika pendaki ini kencing sembarangan ketika mau naik gunung, kan mungkin nggak tahan nih, kebelet pengen pipis, karena dia nggak izin dulu atau nggak permisi dulu gitu kan, asal pipis aja gitu, dan membuat penunggu di situ tuh marah banget. Si pendaki yang pipis sembarangan ini, dia tiba-tiba langsung ngeliat dari perspektif dia ngeliat ada kayak laki-laki pakai baju kerajaan memegang keris dengan muka yang sangat marah banget. Terus kanan kirinya itu macan yang sambil kayak ngomong kayak gitu. Itu tiba-tiba dia langsung gak sadarkan diri, dan dari perspektif teman-temannya kalau dia ini kesurupan gitu. Jadi kesurupannya itu tuh dia lari naik turun gunung gitu pokoknya. Dan udah gitu ditenangin sama pemandunya, terus juga sama teman-temannya ditenangin, dibacain doa segala macem. Nah dari dia ngerasanya itu dia tuh kayak diseret untuk keluar dari kerajaan yang tadi dia masukin itu. Jadi dia diseret keluar dari kerajaan itu, akhirnya dia baru sadarkan diri. Pas dia bangun, dia tetap masih ngeliat sosok laki-laki yang pakai baju kerajaan itu, yang masih ngeliatin ke dia tuh kayak marah banget gitu. Dan akhirnya dia turun lah. Jadi kayak ceritanya udah nyampe puncak gitu, jadi akhirnya dia untuk pulang, dan ya udah gitu. Jadi ini pelajaran bahwa dimanapun kita berada, kita tetap harus menjaga sopan santun kita, jangan sembarangan lah gitu. Ucapan dan perbuatan juga nggak boleh sembarangan. Oke Brosis, jadi tadi adalah sedikit rangkuman tentang kisah horor yang dialami para pendaki. Semoga Brosis bisa mengambil hikmahnya dari kisah-kisah horor para pendaki ini. Karena dimanapun kita berada, kita tetap harus menjaga adab, menjaga sopan santun. Karena kita kan nggak tahu siapa yang menunggu di situ, dan mereka itu sudah ada di situ sebelum kita lahir, dan mereka itu sebenarnya menjaga tempat itu gitu kan. Nah Brosis, semoga Brosis suka sama cerita horor aku kali ini. Buat Brosis yang suka, jangan lupa untuk klik like dan share video ini teman-teman Brosis. Sampai jumpa lagi, dadah.